Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamet di sini. Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah spesial episode Antasena Mahendra, Reza dan Kunchoro. Dendam Kesumat. Teror kuntilanak hitam yang ingin membalaskan dendam atas kematiannya. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Spesial episode Antasena Mahendra, Reza dan Kunchoro, Dendam Kesumat. Sekarang kita harus membawa semua ini keluar dari sini, Coro. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Reza menyadari mereka tidak memiliki wadah untuk membawa tulang belulang tersebut. Tidak mungkin juga mereka menentengnya begitu saja. Terlebih lagi mereka juga masih harus menghancurkan benda yang mengikat Nyi Arum dengan ilmu hitam. Kita butuh sesuatu untuk membawa semua tulang ini, Coro. Kantong atau apapun yang bisa menampungnya. Kunchoro mengangguk. Mereka mulai mencari kantong atau wadah yang bisa digunakan untuk membawa tulang belulang tersebut. Mereka memeriksa setiap sudut yang belum mereka periksa, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu. Suasana semakin tegang. Setiap bayangan yang bergerak membuat mereka waspada. Di tengah kegelapan dan puing-puing, mereka tahu bahwa bahaya bisa datang kapan saja. Namun tekad mereka untuk menyelesaikan misi ini tidak goyah. Mereka harus menemukan kantong dan membawa tulang belulang Nyi Arum keluar dari sini untuk memberikannya pemakaman yang layak dan menghancurkan benda yang mengikatnya dengan ilmu hitam. Kunchoro menemukan karung bekas berisi puing-puing di sudut bangunan yang hancur. Aku nemu karung. Bagus, ayo kita kumpulkan tulang-tulangnya ke dalam karung ini. Dengan hati-hati mereka memasukkan tulang belulang Nyi Arum ke dalam karung. Setelah semua tulang terkumpul, Reza dan Kunchoro segera bergegas mencari ruangan yang dulu dijadikan tempat ritual Nyi Arum. Mereka yakin benda yang mengikat Nyi Arum dengan ilmu hitam pasti berada di sana. Kita harus cepat, Coro. Pasti ada di ruangan ritual itu. Mereka kembali memasuki pabrik, namun kali ini melalui pintu yang berbeda. Mencoba menghindari bertemu dengan Nyi Arum saat melangkah masuk. Mereka merasakan tatapan dari sosok-sosok yang berada di dalam pabrik. Namun anehnya, tidak ada yang bergerak untuk menghalangi mereka. Kamu ngerasa aneh gak, Coro? Aneh gimana sih ya? Reza menunjuk beberapa sosok yang hanya diam di sudut pabrik sembari menatap mereka. Kenapa mereka hanya menatap kita dan tidak menghalangi? Jika sosok-sosok itu ada kaitannya dengan Nyi Arum, otomatis mereka pasti akan dihalangi oleh sosok tersebut. Namun di sini mereka hanya memperhatikan Reza dan Kunchoro, tidak melakukan tindakan apapun. Aku juga tidak tahu ya. Meski aneh, namun Reza tidak ingin memikirkannya lebih dulu dan kembali fokus berjalan melewati lorong-lorong pabrik. Berusaha untuk tetap tenang, lorong-lorong yang gelap dan berliku membuat perjalanan mereka terasa lebih panjang dan menakutkan. Mereka bisa merasakan udara dingin yang menusuk tulang disertai bau anyir yang semakin tajam. Tepat di depan sebuah lorong yang dihalangi oleh garis polisi, Reza dan Kunchoro berhenti. Kayaknya ini lorong menuju ruangannya, Coro. Kunchoro menatap ngeri. Ada hawa yang menakutkan terpancar dari ujung lorong. Ada perasaan yang membuatnya berpikir dua kali untuk memasuki lorong tersebut. Kayaknya kok serem banget Yosa di dalam sana. Ingat kata Mbah Arya, jangan tunjukkan rasa takut, tenangkan diri, dan bersiap untuk menghadapi apapun itu.
Kuncoro menatap Reza, keyakinan kembali terpancar di mata Kuncoro. Dirinya menarik nafas panjang lalu menghembuskan perlahan. Yois, ayo aku sudah siap ya. Reza mengangguk. Mereka berdua mulai melewati garis pembatas, melangkah dengan mantap menuju ruangan ritual Nyi Arum. Senter gawai Reza hanya bisa mencakup jarak pandang 2 meter saja. Selebihnya kegelapan pekat yang mereka lihat. Tepat saat hampir sampai di depan pintu ruangan ritual, Reza dan Kuncoro menghentikan langkah. Bola mata mereka terbelalak melihat sosok yang tiba-tiba menghadang. Kalian pikir bisa lari dariku? Nyi Arum kembali muncul menghalangi jalan mereka. Di tangannya tergenggam beberapa helai rambut. Matanya memancarkan amarah yang semakin membuncah. Kuci itu sudah digalakkan lagi. Wajar saja Nyi Arum berbeda dengan setan lainnya. Terlebih lagi dia sudah banyak memakan tumbal. Reza dan Kuncoro merasa terdesak dari belakang. Pasukan mayat tumbal Nyi Arum menutup jalan mereka untuk mundur. Mereka mulai panik. Kanan kiri mereka dinding, di depan mereka Nyi Arum, dan di belakang mereka gerombolan pasukan tumbal. Nyi Arum tertawa dengan suara menyeramkan. Ini adalah akhir dari kalian. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Bisa. Reza mengubah arah senter ke tanah, mencari batu yang bisa mereka gunakan untuk menerobos gerombolan pasukan tumbal Nyi Arum dengan ajian waktu roso. Namun Reza tidak menemukan satu batu pun di lorong tersebut. Karena waktu yang bisa kita gunakan, Coro. Mereka berdua dibuat bingung, saling membelakangi satu sama lain. Nyi Arum mulai mendekat menghampiri mereka, sedangkan gerombolan tumbal juga terus melangkah maju. Tiba-tiba sebuah benda terjatuh di dekat mereka. Reza dan Kuncoro seketika berpaling. Tengkorak kepalanya jatuh, Coro. Itu adalah tengkorak Nyi Arum yang terjatuh dari lubang di bawah karung. Kuncoro tidak tahu kalau ternyata kalung tersebut berlubang. Reza bergegas mengambilnya. Sembari tetap menatap Nyi Arum, beberapa detik Reza terdiam. Ada yang aneh dari Nyi Arum. Nafas Nyi Arum seketika kembang kembis. Matanya menatap tengkorak kepalanya dengan tatapan kosong. Tidak lama kemudian dia menjatuhkan diri ke tanah, memegang menutup wajahnya sambil berteriak histeris. Reza seketika menyadari sesuatu. Mungkin ini penyebab Nyi Arum sebelumnya berhenti mengejar dirinya sewaktu berada di belakang pabrik. Nyi Arum tidak mampu melihat jasadnya sendiri. Coro, ikuti aku. Reza berjalan sembari menggenggam tengkorak kepala Nyi Arum dan mengajak Kuncoro untuk melewati Nyi Arum. Kuncoro sempat ragu, namun Reza meyakinkannya. Dia tidak akan bisa menyentuh kita selama kita membawa ini. Mereka berjalan perlahan menuju ruangan ritual, sementara Nyi Arum semakin histeris melihat tengkorak kepalanya digenggam Reza. Dia terus mengerang dan memukul-mukul tanah. Reza dan Kuncoro melewatinya begitu saja, bergegas masuk ke dalam ruangan. Sesampainya di dalam ruangan ritual, kegelapan bau anyir bercampur busuk menyergap mereka berdua. Reza mengayunkan pancaran senternya ke setiap sudut tempat tersebut. Ruangan itu gelap dan penuh dengan simbol-simbol aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Ketika cahaya senter mengarah ke sebuah patung wanita memakai selendang yang berdiri di depan sebuah altar, Reza berhenti. Mengamati patung tersebut, ada perasaan aneh yang ia rasakan dari patung tersebut. Entah mengapa kakinya sulit sekali untuk digerakkan menuju patung tersebut. Sepertinya patung ini yang harus kita hancurkan, Coro. Reza dan Kuncoro berada di ruangan ritual memandang sebuah patung wanita yang memegang selendang. Patung tersebut tampak anggun, namun ada aura mistis yang kuat mengelilinginya. Di sekitar patung mereka menemukan beberapa benda yang sepertinya dulu digunakan untuk ritual. Kuncoro berjongkok merasa penasaran dengan secari kertas usang yang ditulis dengan tulisan aksara Jawa kuno. Ia mengambilnya. Tulisan apa iki ya? Mantra atau pesan? Reza mengamati kertas usang itu. Meski tidak dapat membacanya, namun ada rasa penasaran untuk dirinya mengetahui apa isi dari tulisan tersebut.
Aku juga tidak tahu, Coro. Kita bawa saja, biar Mbah Arya yang mengartikannya. Siapa tahu isinya pesan penting. Reza melipat kembali kertas usang itu lalu menyimpannya di saku celana dan kembali mengamati patung yang berada di hadapan mereka. Meski patung itu tidak terlalu menyeramkan, tapi kok aku ngerasa merinding melihatnya ya. Tidak hanya Kuncoro saja yang merasakan hal tersebut, tapi Reza juga merasakannya. Maka dari itu dirinya menyimpulkan kalau patung inilah yang harus mereka hancurkan. Suasana di ruangan ritual semakin mencekam, udara terasa dingin, dan bau anyir yang bercampur bau busuk semakin tajam. Mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Ayo kita coba hancurkan, Coro. Reza menaruh tengkorak kepala Nyi Arum kembali ke dalam karung, lalu mengambil sebuah kayu bekas reruntuhan pabrik untuk menghancurkan patung tersebut. Dengan satu gerakan, Reza menggunakannya dengan sekuat tenaga ke arah patung tersebut, namun kayu itu malah patah, tidak memberikan dampak apapun. Edan, kuat sekali patung ini, tidak tergores sama sekali. Coba gantian saja. Kuncoro melihat sebuah guci di pojok ruangan. Dia mengambil guci tersebut. Sambil berlari, Kuncoro menghantamkannya ke patung, namun hasilnya tetap sama. Patung itu tetap utuh, seolah-olah tidak terpengaruh oleh usaha mereka. Gimana caranya ngancurinya, Zah? Kalau kayak gini harusnya kita bawa palu. Emang mau proyek bawa-bawa palu? Kita cari cara lain. Mereka berdua merasa bingung sambil memperhatikan sekeliling ruangan, mencari benda lain yang mungkin bisa digunakan. Tiba-tiba Reza mengangkat kepalanya. Teringat kata-kata yang disampaikan Mbah Arya tentang amalan penguat raga. Reza kembali mencari benda lain dan menemukan sebuah hiasan patung sebesar kepalan tangan yang terbuat dari batu andesit. Coro, mundur sedikit dan pegang senter ini. Kamu mau ngapain, Zah? Aku ingin mencoba sesuatu. Kuncoro mundur dan memperhatikan Reza dengan cermat. Reza menggenggam erat patung batu tersebut, menutup mata dan menarik nafas dalam-dalam. Dia mulai membaca amalan penguat raga yang diajarkan Mbah Arya, membiarkan kata-kata doa mengalir melalui pikirannya, menyatu dengan jiwanya. Setelah itu melanjutkan dengan membaca mantra ajian Waturoso. Reza merasa ada aliran energi yang mengalir dari dalam dirinya berpusat pada patung batu yang ia genggam. Energi tersebut semakin kuat, memadat pada patung batu tersebut. Perlahan Reza membuka matanya. Dengan ini, patung ini pasti bisa dihancurkan. Dengan satu tarikan nafas, Reza mengayunkan patung batu itu dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah patung wanita. Seketika sebuah ledakan kecil terjadi mengenai lengan kanan patung itu hingga hancur berkeping-keping. Kuncoro terbelalak takjub dengan apa yang baru saja terjadi. Kamu ngapain, Zah? Bisa sampai meledak seperti itu? Patung itu hanya bisa dihancurkan dengan menggunakan ilmu batin, Coro. Jadi aku mencoba teknik yang diajarkan Mbah Arya, menggunakan ajian Waturoso lalu menambahkannya dengan amalan penguat raga. Wah, hebat, aku ingin coba juga. Kuncoro mengambil segenggam batu yang berada di dekat kakinya. Dirinya melakukan hal yang sama seperti Reza, memejamkan mata, membaca mantra ajian Waturoso yang dilanjutkan dengan amalan penguat raga. Kuncoro mulai mengayunkan tangannya sekuat tenaga ke arah tangan kiri patung wanita itu. Dengan satu gerakan, batu yang digenggamnya melayang. Sebuah ledakan terjadi. Kuncoro memasang wajah datar, tidak seperti Reza yang menciptakan ledakan yang agak besar. Batu yang ia lempar malah menciptakan ledakan kecil bagai petasan banting. Jangkrik, punyaku meledak kecil toh. Kamu kurang fokus menggabungkan energinya, Coro. Ya wis gak apa-apa, biar aku saja yang menggunakannya. Kamu jagain aku. Meski sedikit kecewa, namun Kuncoro tidak terlalu memikirkannya. Mungkin dirinya memang butuh latihan lagi. Ya wis tak jagain. Reza mengambil posisi, menggenggam patung batu itu lagi dan memejamkan mata. Dia mengulang amalan penguat raga dan mantra ajian Waturoso, merasakan aliran energi yang semakin kuat. Dengan konsentrasi penuh, dia mengerahkan energinya ke patung batu yang berada di tangannya, membiarkannya memadat dan menguat.
Ketika Reza membuka matanya, dia siap untuk menghancurkan bagian kepala patung wanita. Namun sebelum dia bisa melakukannya, tiba-tiba tubuhnya terpental kuat. Reza terlempar ke udara, menabrak dinding dengan keras hingga dinding tersebut retak. Dia merasakan sakit luar biasa menyebar di seluruh tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk yang keras. Loh, kamu kenapa sih? Kuncoro bingung dengan apa yang terjadi. Matanya terbelalak melihat sahabatnya tiba-tiba sudah tergeletak di tanah. Beberapa kali Kuncoro mengucek mata, heran dengan apa yang terjadi barusan. Ruangan itu seketika dipenuhi dengan energi gelap yang menakutkan. Angin kencang berhembus, seolah-olah menunjukkan kehadiran kekuatan yang lebih besar dan mencekam. Udara menjadi semakin dingin. Cahaya senter yang dipegang Kuncoro bergetar. Asap hitam tiba-tiba muncul menggumpal di depan patung wanita itu. Oh no, apa ini? Reza berusaha bangkit dengan susah payah. Tubuhnya penuh dengan luka dan memar. Coro, menjauh dari sana. Kuncoro penasaran. Ia menoleh ke arah patung wanita yang masih utuh kecuali lengan kanannya yang hancur. Ada aura gelap yang semakin pekat mengelilingi patung tersebut. Di depan patung, asap yang sebelumnya menggumpal membentuk satu sosok. Walah, kuntilanak pedang. Nyi Arum muncul dengan tatapan penuh kemarahan. Kuncoro segera menjauh, menghampiri ke tempat Reza berada. Berani sekali kalian ingin menghancurkan dewiku. Kuncoro menoleh ke arah Reza dengan tatapan heran. Dewi siapa tuh ya? Mana aku tahu, mungkin nama sosok patung itu. Reza dan Kuncoro berdiri menghadap Nyi Arum yang semakin marah karena patung yang ia puja itu ingin mereka hancurkan. Kalian memang anak-anak kurang ajar. Jangan menghina Dewi Lawi. Reza seketika mengerjap mendengar nama Dewi yang disebutkan oleh Nyi Arum. Nama itu tidak asing baginya, seperti pernah mendengar sebutan itu. Kok kayak nggak asing yo, nama Dewi yang disebutkan Nyi Arum? Memang kamu kenal sama Dewi Lawi ya? Kayaknya Mahendra pernah nyebut nama itu juga, tapi aku lupa. Masa kamu gak tahu sih, Coro? Ya aku taunya cuma Dewi bakul jamu perempatan kok. Wes ora usah dibahas, fokus lagi dengan Nyi Arum. Reza dan Kuncoro bersiap untuk menghadapi Nyi Arum. Mereka harus memenangkan ini tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi untuk desa Giri Mulyo yang telah lama dihantui oleh sosok roh jahat, yaitu Nyi Arum. Reza berdiri tegak meski tubuhnya masih terasa nyeri akibat benturan keras tadi. Coro, cepat keluarkan tengkorak Nyi Arum dari karung. Kuncoro segera membuka karung dan mengeluarkan tengkorak Nyi Arum. Reza mengambil tengkorak itu dan menunjukkannya ke arah Nyi Arum yang berdiri di hadapan mereka. Lihatlah jasadmu ini, Nyi Arum. Wajah Nyi Arum seketika berubah menatap nanar ke arah tengkorak kepalanya. Energi hitam keluar dari tubuhnya berbarengan dengan nafas yang memburu. Tidak. Nyi Arum berteriak dengan kencang menciptakan angin yang berhembus kencang. Reza dan Kuncoro jatuh sembari menutup telinga mereka yang sakit karena teriakan itu. Kupingku nyeri. Kuncoro guling-guling sembari menutup telinganya juga yang terasa sakit. Cairan coklat kekuningan keluar dari telinganya. Bau yang tidak mengenakan seketika mengudara, bercampur dengan bau busuk dari mulut Nyi Arum. Jangan menunjukkan jasad itu di hadapanku. Nyi Arum berteriak marah, suaranya menggema di seluruh ruangan. Angin yang tercipta dari pancaran energi hitam dan teriakannya membuat tengkorak jasadnya menggelinding ke kolong meja rapuh yang berada di sana. Melihat tengkorak kepalanya tidak lagi tergenggam di tangan Reza, Nyi Arum berhenti berteriak. Rasanya kupingku seperti tertusuk jarum. Iya sih, suaranya benar-benar fales. Kopongku iki lho sampai encer. Reza spontan menoleh ke arah telinga Kuncoro. Benar saja, cairan coklat kekuningan yang mengeluarkan bau tidak mengenakan mengalir di telinganya. Kamu gak pernah korek kuping ya, Coro? Iya pernah tos ya. Kapan terakhir kamu korek? Kuncoro mengangkat kepalanya ke atas, mencoba mengingat-ingat kapan terakhir dirinya membersihkan telinganya. Kayak pas kita mendaki ke Merapi ya.
Reza seketika menonyor kening Kunchoro sembari memasang wajah jijik. Itu udah setahun lebih, Kroco. Reza tidak habis pikir temannya yang satu ini memang benar-benar sudah tidak ketolong perihal merawat tubuh. Akan aku jadikan kalian untuk persembahan Dewi Lawe. Reza dan Kunchoro seketika menoleh bersamaan ke arahnya. Nyai Arum melayang mendekat ke arah Reza dan Kunchoro yang masih terduduk dengan mengelus telinga mereka yang sakit. Tengkorak kepalanya. Reza ingin mengambil tengkorak itu kembali, namun tiba-tiba sebuah guci melayang ke arahnya. Reza berhenti, guci itu hancur di hadapannya. Selangkah lagi saja, mungkin guci itu sudah menghantam kepalanya. Hampir saja. Tidak akan aku biarkan dirimu mengambil tengkorak itu lagi. Reza mengambil sebuah benda yang ada di dekatnya, membaca ajian Watu Roso lalu melemparkannya ke arah Nyai Arum. Namun dengan satu ayunan tangan, Nyai Arum membelah benda itu dengan kukunya yang runcing. Serangannya tidak berguna. Jika seperti ini, mereka tidak bisa menghancurkan patung wanita itu. Terlebih lagi, Nyai Arum juga sudah berada di puncak amarahnya. Dirinya pasti tidak akan membiarkan mereka melakukan sesuatu. Coro, sepertinya salah satu dari kita harus ada yang menahan Nyai Arum. Reza berpikir mungkin salah satu dari mereka harus ada yang menahan Nyai Arum. Selagi yang lain menghancurkan patung tersebut, ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Yowes nengono. Kunchoro menaruh karung berisi tulang belulang jasad Nyai Arum lalu berdiri dengan ekspresi wajah serius. Reza mengikuti pergerakannya, senyuman merekah di wajah Reza, namun dalam hitungan detik seketika berubah menjadi datar. Saat Kunchoro menggaruk-garuk pantatnya lalu kembali berjongkok sambil mencium tangannya, namun masih menatap Nyai Arum dengan wajah yang serius. Tak kira mau nahan Nyai Arum. Silitku gatel ya. Coro, kamu Coro. Coro, kamu kan belum menguasai ajian Watu Roso yang ditingkatkan dengan amalan penguat raga. Jadi kamu yang nahan Nyai Arum, biar aku yang menghancurkan patung itu. Kunchoro melirik ke arah Nyai Arum, ada perasaan ragu untuk mengiyakan usulan Reza. Memang harus banget nahan Nyai Arum ya. Ya harus, Kroco, nih lihat. Reza mengambil segenggam batu lalu melemparkannya ke arah Nyai Arum. Seketika batu tersebut menjadi serpihan akibat cakarannya. Tuh, kalau tidak ditahan kita gak bisa nyerang ke patung itu. Manusia bodoh, kalian pikir aku akan diam saja? Tidak akan aku biarkan kalian menghancurkan patung Dewi. Kunchoro menatap mata Reza lalu memberi kode sebuah anggukan. Mereka berdua kembali berdiri menatap tajam ke arah Nyai Arum. Kunchoro merogoh kantong celananya. Dia mengeluarkan sebuah karet dan mengikat rambutnya. Hancurkan patung itu ya. Kunchoro maju 2 langkah di depan Reza menantang Nyai Arum. Kau hadapi aku sekarang. Sombong sekali kau bocah gondrong. Nyai Arum menggerakkan tangannya ke sebuah kursi kayu. Kursi tersebut melayang mengikuti gerakan tangan Nyai Arum, lalu melemparkannya ke arah Kunchoro. Dengan cepat Kunchoro membaca amalan penguat raga, memusatkan energi di keningnya, lalu menyundul kursi tersebut hingga hancur berkeping-keping. Wedan Coro. Reza terbelalak terkejut melihat Kunchoro mampu menghancurkan kursi hanya dengan sundulan kepala. Kepalamu tidak apa-apa, Coro. Kunchoro tidak membalas perkataan Reza, hanya menggeleng sambil menunjukkan telapak tangannya sebagai tanda bahwa dia baik-baik saja. Tak lama kemudian, Kunchoro berlari ke arah Nyai Arum untuk menahan dirinya, namun dengan langkah yang terlihat sempoyongan. Alih-alih mengarah ke tempat Nyai Arum, dia malah melewati sampingnya dengan langkah yang tidak stabil. Nyai Arum hanya memperhatikan Kunchoro yang melewatinya tanpa melancarkan serangan. Kunchoro gontai terduduk sambil memegangi kepalanya yang terasa pusing. Reza yang melihat kejadian itu seketika menepuk jidatnya. Bocah sempol, katanya tidak apa-apa. Situasi di ruangan semakin tegang. Reza berusaha memikirkan cara untuk mengatasi Nyai Arum, sementara Kunchoro masih berjuang untuk menyeimbangkan dirinya. Dia menatap patung wanita yang masih utuh kecuali lengan kanannya yang telah hancur, mencoba menemukan kelemahan lain yang bisa mereka manfaatkan.
Kalian masih butuh 100 tahun lagi untuk mengalahkanku. Itu juga kalau kalian bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kami kesini bukan untuk mengalahkanmu Nyi Arum, tapi ingin menyelamatkanmu dari jeratan setan terkutuk. Memangnya tahu apa kau bocah? Orang-orang seperti kalian tidak akan bisa mengerti penderitaan orang lain tanpa merasakannya sendiri. Maka dari itu, aku akan membuat semua yang menyakitiku merasakan apa yang aku rasakan. Rasa kesal akan penderitaan yang dirasakan Nyi Arum benar-benar sudah membuatnya gelap mata. Reza menatap Nyi Arum dengan tatapan penuh empati lalu berkata, orang lain memang tidak bisa sepenuhnya mengerti penderitaanmu Nyi Arum, tapi itu bukan berarti mereka tidak peduli. Setiap orang punya beban dan luka masing-masing. Omong kosong, tidak ada yang peduli dengan penderitaanku. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Tekanan energi yang dipancarkan oleh Nyi Arum semakin kuat membuat tubuh Reza tidak mampu bergerak. Tubuhku kenapa tiba-tiba terasa berat? Reza mencoba membaca amalan penguat raga untuk menahan tekanan yang diberikan Nyi Arum, namun sia-sia, tubuhnya masih terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Nyi Arum tertawa meremehkan. Kali ini kau tidak akan bisa lolos dariku. Tidak akan ada yang menolong kalian lagi. Pasukan tumbalku sudah kupanggil untuk menjaga pintu pabrik. Reza semakin panik. Nyi Arum menghilang lalu tiba-tiba berdiri di hadapannya dengan rupa yang mengerikan. Cairan hitam terus mengalir dari mulutnya menetes ke tanah. Ini adalah akhir dari hidupmu. Nyi Arum mencekik Reza, mendorongnya hingga menabrak dinding, perlahan mengangkatnya hingga kakinya tidak menyentuh tanah lagi. Nafas Reza tercekat, cengkraman Nyi Arum begitu kuat membuatnya sulit untuk bernapas. Sementara itu, Kunchoro menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengerjap, berusaha menghilangkan rasa pusing di kepalanya. Setelah penglihatannya stabil, Kunchoro melihat Reza yang sedang dicekik oleh Nyi Arum. Gawat, Reza bisa muter kalau gini. Aku harus membantunya. Kunchoro tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Jika dibiarkan, Reza akan mati di tangan Nyi Arum. Kunchoro segera menuju tengkorak kepala Nyi Arum yang terjatuh ke kolong meja, lalu kembali berpaling ke arah Nyi Arum. Kunchoro memejamkan satu matanya sembari mengambil ancang-ancang. Tengkorak kepala Nyi Arum tergenggam erat di tangannya. Dapat tanggung Deski Semrit. Dengan satu gerakan, Kunchoro melempar tengkorak kepala Nyi Arum sekuat tenaga. Tengkorak itu melayang di udara mengenai tepat di bagian kepala. Bukannya senang, Kunchoro justru memasang wajah panik. Bukan tanpa sebab, itu karena bidikannya kurang tepat. Tengkorak kepala Nyi Arum justru menghantam kepala Reza hingga menciptakan suara benturan yang cukup keras. Waduh, piye ki malah kena Reza. Mending aku pura-pura masih pusing wae lah. Kunchoro menjatuhkan diri ke tanah, memijat kepalanya seolah masih terasa pusing. Reza yang sedang dalam keadaan tidak bisa bernapas dipaksa juga merasakan sakit di kepalanya. Tengkorak kepala Nyi Arum jatuh tepat di bawah mereka. Nyi Arum menoleh ke arah tengkorak itu. Ekspresinya menjadi datar, cengkramannya mulai terlepas dari leher Reza. Reza terjatuh ke tanah, terbatuk mencoba mengendalikan nafasnya yang tersengal-sengal sambil mengelus kepalanya yang benjol akibat lemparan Kunchoro. Nyi Arum terhuyung mundur, menutup wajahnya dengan kedua tangannya, menolak untuk menatap tulang kepalanya. Setelah nafasnya kembali stabil dan rasa sakit di kepalanya sedikit mereda, Reza segera mengambil kembali tengkorak kepala itu dan menunjukkannya ke arah Nyi Arum dengan tangan kirinya. Reza melirik ke arah Kunchoro yang masih memijat keningnya. Dia tidak menganggap lemparan Kunchoro tadi sengaja dilakukan dan memahami bahwa sahabatnya masih merasa pusing. Nyi Arum semakin terhuyung mundur, histeris melihat tengkorak kepalanya. Choro, lemparkan salah satu hiasan patung batu yang ada di dekatmu. Siap, Zah. Kunchoro segera mengambil hiasan patung batu yang ada di dekatnya, lalu membidik agar Reza bisa menangkapnya. Mata Reza fokus memperhatikan pergerakan Nyi Arum sambil sesekali melirik Kunchoro yang sedang bersiap-siap melempar. Ketika Reza sedang memperhatikan Nyi Arum, tiba-tiba Kunchoro melayangkan hiasan patung batu ke arahnya. Hiasan itu melayang cepat dan sekali lagi mengenai kepala Reza. Aduh, adalah kena kepalanya lagi.
Reza terhuyung-huyung berusaha menjaga keseimbangannya sambil beberapa kali mengerjapkan mata, menahan diri untuk tidak pingsan. Aduh, kayaknya Coro emang punya dendam pribadi denganku, sampai-sampai nimbuk kepalaku 2 kali. Reza mengusap benjolan di kepalanya yang semakin terasa sakit. Dia menatap Kunchoro dengan tatapan kesal. Kunchoro yang melihat apa yang terjadi segera pura-pura jatuh kembali terduduk sambil memegangi kepalanya. Aduh, dasku mumet maning. Kunchoro berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. Dia berharap Reza bisa memahami bahwa itu adalah kecelakaan. Selagi Nyi Arum lengah, Reza segera berlari ke arah Kunchoro, sembari sesekali mengelus benjolan di keningnya. Hei kutu kupret, gak usah pura-pura sakit. Maksudmu apa nih bawa kepalaku sampai 2 kali? Dia sengaja, sumpah. Sekali lagi nih bawa kepalaku, aku balas pakai ajian Waturoso biar benjol dasmu. Iya, ya maaf. Wes tangi, urusan kita belum selesai. Kamu pegang ini. Dengan napas yang masih terengah-engah dan tubuh yang terasa lelah, mereka siap untuk menghadapi Nyi Arum sekali lagi. Misi mereka belum selesai dan mereka tahu bahwa mereka harus mengakhiri teror yang telah lama menghantui desa Girimulya. Tahan Nyi Arum Coro, aku akan menghancurkan patung itu. Kunchoro mengangguk, dirinya berjalan ke arah Nyi Arum sambil terus menyodorkan tengkorak kepala Nyi Arum. Reza mengambil sebuah hiasan patung kecil lalu membacakan mantra ajian Waturoso yang dilanjutkan dengan amalan penguat raga. Dengan jarak 2 meter di depan patung wanita, Reza mengayunkan lemparannya ke arah lengan kiri patung itu. Sebuah ledakan terjadi menghancurkan bagian tangan kiri patung wanita. Hentikan! Nyi Arum ingin kembali berteriak seperti sebelumnya, namun Kunchoro tidak tinggal diam. Dirinya menyodorkan tengkorak kepala Nyi Arum lebih dekat, membuat Nyi Arum kembali menutupi wajahnya dengan tangannya. Ayo maju, kalau berani ayo. Kunchoro terus mengancam Nyi Arum dengan tengkorak kepalanya, tidak membiarkan Nyi Arum mengganggu Reza yang sedang menghancurkan patung. Reza kembali mengambil hiasan patung batu, mengulangi hal yang sama seperti sebelumnya secara terus-menerus hingga tersisa bagian kepala dan tubuh patungnya saja. Dengan ini berakhir sudah. Reza mengambil ancang-ancang mengarahkan ke kepala patung wanita itu. Perasaan lega sekaligus tegang menyelimuti dirinya. Ya, awas! Reza menoleh ke arah Kunchoro, matanya terbelalak melihat tubuh melayang ke arahnya, menghantam Reza hingga terpental cukup keras ke dinding. Kamu gak apa-apa sih ya? Punggungku nyeri dikit, Coro. Kamu kenapa bisa sampai terpental gitu? Tubuh yang melayang ke arah Reza adalah tubuh Kunchoro yang terlempar. Nyi Arum berubah serem sih. Reza melirik ke arah Nyi Arum yang kini menjadi lebih menyeramkan. Tubuhnya menjadi setinggi plafon ruangan. Kuku di tangannya semakin panjang, rambutnya juga memanjang hingga menyentuh tanah. Energi hitam menyelimuti dirinya. Bocah-bocah kurang ajar. Tekanan energi hitam yang dipancarkan oleh Nyi Arum semakin kuat, membuat Reza dan Kunchoro bergidik ngeri. Udara di sekitar mereka terasa berat, seperti dihimpit oleh kekuatan gelap yang tidak terlihat. Tubuh mereka gemetar dan keringat dingin bercampur dengan keringat kelelahan mengalir di wajah mereka. Nyi Arum semakin kuat ya. Reza menggertakkan gigi mencoba mengendalikan rasa takutnya di tengah tekanan energi hitam yang semakin besar. Di benaknya terlintas sosok Mahendra dan Aswan berada di depannya, melindungi mereka dari setan-setan terkutuk. Reza mendorong dirinya untuk tidak terlalu bergantung pada mereka. Dia harus bisa melewati ini. Kita hanya tinggal 1 kali lagi menyerang patung itu, dan ilmu hitam yang menjebak Nyi Arum akan lenyap. Tapi Nyi Arum semakin mengerikan ya. Tenang Coro, jangan tunjukkan rasa takut. Dia bisa menyerap energimu. Kunchoro memejamkan mata berusaha mengabaikan rupa Nyi Arum yang menyeramkan. Nyi Arum mulai mendekat ke arah mereka berdua, mengangkat kedua tangannya yang panjang dan berkuku tajam, siap untuk mencabik-cabik tubuh mereka. Siang, tubuhku tidak bisa digerakkan lagi. Reza dan Kunchoro tidak bisa bergerak, terjebak dalam lingkaran tekanan yang mencekam. Nyai Lawi, ku persembahkan mereka untukmu.
Tangan panjang Nyi Arum mengayun ke arah Reza dan Kunchoro, namun sebelum serangan itu bisa dilancarkan, pintu ruangan ritual tiba-tiba terbuka dengan keras. Nyi Arum seketika menoleh, terkejut dengan gangguan mendadak itu. Satu sosok memakai daster bermotif kembang yang diikat di perut muncul, berjalan ke arah Nyi Arum sembari menolak pinggang. Mau apa lagi kau setan laknat? Reza dan Kunchoro menyeringai melihat sosoknya yang muncul kembali. Itu adalah Kucicu. Dia datang di waktu yang tepat, namun tidak berselang lama. Ekspresi senang mereka berubah menjadi heran. Kenapa banyak sekali demit yang mengikutinya? Mereka terbelalak melihat beberapa sosok yang berada di belakang Kucicu. Dia tidak datang sendirian, namun dengan genderuwo, pocong, kuntilanak, gegembung, kuku bawil, dan masih banyak sosok lainnya. Mereka sosok-sosok yang sebelumnya kita lihat di sudut pabrik Coro. Reza menyadari setan-setan yang datang bersama Kucicu adalah sosok-sosok yang sebelumnya mereka lihat di sudut-sudut pabrik. Tapi kenapa mereka mengikuti Kucicu? Suasana semakin mencekam dengan kehadiran para penunggu pabrik. Nyi Arum mengubah arah mendekati para setan penunggu pabrik itu. Mau apa kalian semua ke sini? Untuk mengusir Ye dari pabrik ini. Mereka gak mau rumahnya dijadikan tempat sosok yang bersekutu dengan iblis terkutuk. Nyi Arum mengeluarkan teriakannya membuat ruangan bergetar. Kalian berani melawanku? Untuk apa kami takut dengan malampir? Sekali lagi mau manggilku malampir, akan aku sobek mulutmu setan redahan. M-A-M-A-L-A-P-P-R Mak Lampir. Akan aku lenyapkan kalian semua. Pertarungan pun dimulai. Genderuwo yang besar menyerang Nyi Arum dengan kekuatan penuh. Mengayunkan tangannya yang besar dan berbulu, pocong melayang di sekitar Nyi Arum mencoba mengalihkan perhatiannya. Disusul kuntilanak dengan tawa seramnya melayang-layang mengitari Nyi Arum, menciptakan lingkaran yang membingungkan. Gegembung dan kuku bawil menyerang dari sisi lain menggunakan kemampuan mereka untuk menekan Nyi Arum. Jangan kasih celah untuk Mak Lampir menyerang Mamas Coro. Setan rendahan seperti kalian tidak akan mampu mengalahkanku. Nyi Arum melawan dengan kekuatan gelapnya, mengayunkan kuku-kukunya yang panjang dan mengeluarkan tebasan energi hitam yang mematikan. Dia menyerang genderuwo dengan cakar-cakarnya, menciptakan luka di dadanya. Mas Wowo! Genderuwo mengerang kesakitan namun tetap bertahan, mencoba menahan serangan Nyi Arum, memberi isyarat dengan suara geraman pada Kucicu yang merasa khawatir. Mas Wowo memang pejantan tangguh deh. Pocong terus melayang di sekitar Nyi Arum, membuatnya sulit untuk fokus. Kuntilanak melayang rendah mencakar-cakar udara di sekitar Nyi Arum, sementara gegembung menggunakan kekuatan angin untuk mendorong Nyi Arum mundur. Kuku bawil dengan gerakan cepat dan licin mencoba menyerang dari belakang, menciptakan serangannya tidak terduga. Kalian benar-benar menjegelkan. Nyi Arum yang semakin marah dan putus asa mengeluarkan lebih banyak energi hitam dari tubuhnya. Serangan semakin brutal, tidak tentu arah. Semua dedemit penunggu pabrik terpental oleh gelombang energi hitam yang dikeluarkan Nyi Arum. Hanya genderuwo saja yang tidak terhampas oleh gelombang energi Nyi Arum. Sekarang giliran Eke yang maju. Kucicu dengan keberaniannya yang luar biasa melesat cepat lalu melompat. Sebuah tendangan di udara ia lancarkan ke arah kepala Nyi Arum. Serangannya membuat Nyi Arum terhuyung. Reza dan Kunchoro yang menyaksikan pertarungan sengit ini mulai menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkan patung itu. Ini kesempatan kita, Coro. Mereka segera bergerak. Reza mengambil hiasan patung batu dan membaca mantra ajian Waturoso dengan penuh konsentrasi. Energi mengalir dari dalam dirinya, memadat di dalam hiasan patung batu yang digenggamnya. Kunchoro yang memegang tengkorak kepala Nyi Arum terus mengancam Nyi Arum dengan menunjukkan tengkorak itu. Nyi Arum yang semakin terganggu, kehilangan konsentrasinya. Reza mengambil ancang-ancang terakhir, mengarahkan hiasan patung batu ke kepala patung wanita. Nyi Arum berteriak marah, mengeluarkan gelombang energi hitam yang kuat. Namun saat dia hendak menyerang Reza,
Kucicu dan para setan penunggu pabrik berhasil menahannya. Gendruwo memegang erat Nyi Arum sementara kuntilanak dan gegembung mengalihkan perhatiannya. Kuku Bawil menyerang dari belakang menciptakan serangan tidak terduga yang membuat Nyi Arum semakin kewalahan. Lepaskan aku, jangan hancurkan patung Dewi. Reza mengayunkan hiasan patung batu dengan seluruh kekuatannya. Hiasan itu melayang cepat dan tepat mengenai kepala patung wanita. Sebuah ledakan besar terjadi, menghancurkan kepala patung tersebut menjadi kepingan-kepingan kecil. Saat patung itu hancur, energi hitam yang mengelilingi Nyi Arum mulai lenyap. Dia mengeluarkan jeritan terakhir yang mengerikan sebelum tubuhnya berubah menjadi asap hitam yang perlahan menghilang. Reza dan Kunchoro terjatuh ke tanah, kelelahan namun lega. Mereka berhasil, teror Nyi Arum akhirnya berakhir. Ya, kita berhasil. Iya, kita berhasil, Coro. Kalian memang hebat. Reza dan Kunchoro bangun dan terduduk sembari menatap Kucicu dan gerombolan demit penunggu pabrik. Rasa syukur dan kebahagiaan terlihat jelas di wajah mereka meskipun tubuh mereka terasa sangat lelah. Terima kasih banyak, Waci. Kucicu tersipu malu merasa senang karena Kunchoro berterima kasih kepadanya. Sama-sama, Mas Coro. Situasi di sekitar mereka mulai tenang kembali. Ruangan yang tadinya penuh dengan ketegangan dan energi gelap kini terasa lebih ringan. Suasana mencekam yang tadi menyelimuti pabrik hilang bersamaan dengan lenyapnya Nyi Arum. Reza menatap Kucicu dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa bantuanmu dan teman-temanmu, kami mungkin tidak akan bisa mengalahkan Nyi Arum. Terima kasih. Para penunggu pabrik ini juga tidak ingin ada kejahatan yang mencelakai manusia. Juga membuat mereka sangat berterima kasih pada kalian. Reza dan Kunchoro saling menatap, merasakan kebanggaan dan kelegaan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang mengalahkan Nyi Arum, tetapi juga tentang menjaga desa Girimulyo dari ancaman jahat yang lebih besar. Kita harus segera keluar dari sini, melaporkan semuanya pada Mbah Arya, sekaligus menguburkan jasad Nyi Arum. Kunchoro mengangguk setuju. Mereka kembali berdiri untuk keluar dari ruangan itu. Reza dan Kunchoro sekali lagi berterima kasih pada sosok-sosok penunggu pabrik. Gerombolan demit penunggu pabrik mengangguk, memberi penghormatan terakhir pada Reza dan Kunchoro sebelum mereka meninggalkan pabrik. Mereka tahu bahwa misi mereka telah selesai. Setan penganut ilmu hitam sudah lenyap dari rumah mereka. Dengan langkah yang penuh kemenangan, Reza dan Kunchoro meninggalkan ruangan ritual dan berjalan keluar dari pabrik. Meskipun tubuh mereka lelah dan penuh dengan luka, hati mereka penuh dengan kebanggaan dan kebahagiaan. Mereka telah berhasil mengalahkan teror yang selama ini menghantui desa Girimulyo. Saatnya pulang dan istirahat. Coro, kita makan nasi liwet. Bener ya, kita sudah menyelesaikan tugas kita. Mari kita pulang. Reza dan Kunchoro baru saja ingin menuju gerbang pabrik, berharap bisa segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke desa dengan perasaan lega. Namun tiba-tiba mereka terhenti. Kucicu mengikuti mereka celingukan, memperhatikan sekitar dengan wajah cemas. Kenapa berhenti, Guaci? Tunggu, ada yang aneh. Firasat Eker tidak enak. Tanpa peringatan, kabut hitam mulai menyelimuti area pabrik. Suasana yang semula tenang seketika berubah menjadi tegang. Energi hitam yang besar mulai terasa, menekan dan membuat nafas mereka terasa berat. Reza merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa yang terjadi? Kenapa suasananya jadi seperti ini? Kakiku getar ya. Rasa takut yang tidak mampu mereka kendalikan mulai merasuki hati mereka. Kabut hitam itu menggumpal di depan gerbang, membentuk satu sosok yang perlahan menjadi jelas.
Reza, Kuncoro, dan Kucicu hanya bisa berdiri mematung. Tubuh mereka terasa kaku seperti manekin. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, hanya mampu berkedip. Apalagi ini? Dari kepulan asap hitam, seorang wanita dengan selendang panjang keluar dan menampakkan diri. Energinya begitu mengerikan, membuat bulu kuduk mereka meremat. Wanita itu memasang wajah kesal, menatap tajam ke arah mereka. Siapa yang berani menghancurkan patungku? Reza dan Kuncoro menatap nanar, menyadari bahwa sosok yang ada di hadapan mereka mirip dengan patung yang mereka hancurkan. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, ketakutan membuat lidah mereka keluh. Wanita itu mengibaskan selendangnya, membuatnya memanjang dan mengikat Kucicu, Reza, dan Kuncoro. Reza merasakan tubuhnya semakin tercekik. Selendang itu semakin kencang mengikat mereka, membuat mereka sulit bernapas. Aku tahu siapa dia. Dia Nyai Lawe. Kalian berani menghancurkan patungku dan melepaskan pengikutku. Kalian harus membayar untuk itu. Ikatan selendang semakin kencang membuat Reza, Kuncoro, dan Kucicu semakin sulit bernapas. Kuku panjang Nyai Lawe memanjang lagi, mengkilap seperti pisau tajam. Dia perlahan mendekati mereka, siap untuk mengoyak jantung mereka. Reza merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba berusaha keras untuk berpikir, mencari cara untuk melarikan diri atau setidaknya mengulur waktu. Tapi tubuhnya terasa kaku dan otaknya seperti membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Kuncoro berusaha berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Dia hanya bisa memejamkan mata, berdoa dalam hati agar keajaiban yang menyelamatkan mereka. Kucicu meski terikat dan ketakutan mencoba berusaha melawan. Lepaskan mereka, jangan sakiti mereka. Nyai Lawe hanya tertawa kecil, suaranya penuh dengan penghinaan. Kalian semua tidak akan bisa lepas dariku. Reza memandang sekeliling dengan panik, berharap ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia mengingat ajian Waturoso yang dia pelajari, namun tubuhnya terlalu kaku untuk melakukan gerakan apapun. Kita tidak bisa mati di sini, Coro. Nyai Lawe semakin mendekat, kuku-kukunya yang tajam siap untuk menembus dada mereka. Saat situasi semakin genting, tiba-tiba gerbang pabrik terbuka. Sebuah batu melayang dari sana ke arah Nyai Lawe, lalu meledak, membuat Nyai Lawe menghindarinya ke belakang. Siapa? Apa mungkin? Reza, Kuncoro, dan Kucicu menoleh ke arah suara itu dengan harapan yang tiba-tiba membuncah. Di ambang pintu gerbang, Baharia melangkah dengan tatapan tajam dan penuh kewibawaan. Nyai Lawe menoleh dengan kesal. Siapa yang berani menggangguku? Baharia melangkah masuk dengan tenang, tangannya memegang tasbih yang terus berputar. Aku tidak akan membiarkanmu mencelakai mereka. Berani sekali kau menghadapiku, orang tua. Baharia mengangkat tasbihnya dan mulai melantunkan doa. Energi putih yang bersinar mulai muncul di sekitar tubuhnya, menciptakan aura perlindungan yang kuat. Nyai Lawe tertawa sinis, namun dia bisa merasakan kekuatan Baharia yang luar biasa. Kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Baharia dengan cepat mengangkat tasbihnya, menciptakan perisai energi yang kuat menahan serangan selendang tersebut. Selendang itu terpental balik, membuat Nyai Lawe semakin marah. Reza dan Kuncoro yang masih terikat selendang merasakan ikatan itu sedikit melonggar. Mereka berusaha untuk melepaskan diri dengan bantuan energi dari Baharia. Kita harus membantu Baharia, Coro. Iya, kita tidak bisa hanya diam di sini. Dengan sisa kekuatan yang mereka miliki, Reza dan Kuncoro mulai membaca amalan penguat raga dan ajian Waturoso. Mereka fokus untuk mengumpulkan energi dan melepaskan diri dari ikatan selendang. Baharia terus melantunkan doa, menciptakan lingkaran perlindungan yang semakin kuat. Nyai Lawe berusaha keras untuk menembus perisai tersebut, namun usahanya selalu gagal. Lumayan juga ke orang tua. Reza dan Kuncoro akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan selendang.
Mereka berdiri dengan kaki yang goyah namun penuh tekad. Mbah Arya berdiri di depan mereka. Kalian tidak usah ikut campur, dia bukan setan biasa. Baru pertama kali mereka melihat Mbah Arya memasang wajah serius seperti ini. Mbah Arya berdiri tegak di hadapan Nyai Lawe, sementara Reza dan Kuncoro dengan enggan mundur beberapa langkah. Memahami bahwa ini bukan pertarungan yang bisa mereka hadapi. Mbah Arya menyadari bahwa Nyai Lawe bukanlah sosok sembarangan. Dia tahu kalau Nyai Lawe adalah salah satu setan terkuat dari Segoro Gede. Aku tidak menyangka salah satu panglima Segoro Gede muncul di sini. Siapa kau? Mengapa aku merasakan energi yang tidak asing di tubuhmu? Kau tidak perlu tahu aku siapa. Memangnya orang tua sepertimu bisa apa? Nyai Lawe mulai membaca mantra menciptakan selendang yang bercabang menjadi lebih banyak. Lalu menyerang Mbah Arya dengan kekuatan penuh. Selendang itu bergerak seperti ular, melingkari dan mencoba menjerat Mbah Arya dari berbagai arah. Mbah Arya membaca sebuah mantra ajian Wiraga Kencana. Tubuhnya menjadi lebih lincah dan ringan, mampu menghindari serangan beruntun dari selendang Nyai Lawe. Setiap gerakan Mbah Arya tampak seperti tarian, menghindari setiap serangan dengan kelincahan yang luar biasa. Pertarungan semakin sengit. Selendang Nyai Lawe mencambuk udara dengan kekuatan dahsyat, menciptakan gelombang energi yang memecah tanah dan menghancurkan benda-benda di sekitar. Mbah Arya dengan sigap menghindari setiap serangan, namun menyadari bahwa Nyai Lawe sangat kuat. Setan itu benar-benar kuat. Lebih baik menghindari untuk berhadapan langsung dengannya seorang diri. Mbah Arya sadar umur dan kekuatannya sekarang sudah tidak seperti sewaktu muda dulu. Untuk saat ini lebih baik menghindari Nyai Lawe. Aku akan mencoba menyerangnya dengan ajian Braja Musti untuk pengalihan. Mbah Arya kemudian membaca sebuah mantra yang membuat tangannya seketika diselimuti energi yang mengeluarkan asap. Itu adalah ajian Braja Musti yang digabungkan dengan energi tasbih miliknya. Dia menatap Nyai Lawe dengan tatapan tajam, siap untuk melancarkan serangan balasan. Ajian Braja Musti. Bola mata Nyai Lawe seketika melebar, menyadari pancaran energi dari ajian Braja Musti dan tasbih Mbah Arya. Rupanya kau keturunan orang itu ya? Seorang pengembara Buddha yang mengorbankan nyawanya untuk menyegel Segoro Gede, padahal usahanya sia-sia. Mbah Arya memasang wajah kesal. Mendengar perkataan Nyai Lawe, dirinya tidak terima Eyang Sena dikatakan pengembara bodoh. Namun Mbah Arya segera menarik nafas, mencoba mengendalikan diri untuk tidak terpancing. Mari kita lihat seberapa besar kekuatanmu. Nyai Lawe menyeringai, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia membaca sebuah mantra, membuat selendangnya menggumpal dan memadat diselimuti energi hitam yang sangat kuat. Mbah Arya melesat ke arah Nyai Lawe dengan kecepatan luar biasa. Nyai Lawe menyerang dengan selendangnya yang menggumpal itu, namun Mbah Arya menangkis dengan tangannya diselimuti energi putih. Bentrokan energi hitam dan putih terjadi, menciptakan percikan cahaya dan gelombang kejut yang membuat tanah bergetar. Reza dan Kuncoro yang berjarak 10 meter dari bentrokan tersebut sampai harus menahan diri dengan berpegangan erat dengan besi mesin pabrik. Bentrokan benar-benar dahsyat. Benturan energi tersebut memuncak hingga akhirnya meledak dengan suara menggelegar. Ledakan itu membuat Mbah Arya terpental mundur, sedangkan Nyai Lawe masih berdiri tegak, menyeringai seolah serangan Mbah Arya hanyalah serangan kecil yang tidak berarti. Apa hanya segitu serangan terkuatmu? Mbah Arya terengah, nafasnya kembang kempis. Umurnya benar-benar tidak memadai untuk melakukan pertarungan dengan sosok sekuat Nyai Lawe. Mari kita lihat, apa kau bisa menahan seranganku lagi? Nyai Lawe kembali membaca mantra, namun sebelum sempat menyelesaikannya, gemasan subuh berkumandang. Nyai Lawe menatap langit yang sudah sedikit berubah terang. Wajahnya terlihat kesal. Kalian beruntung karena sudah petang.
Lain kali kalian tidak akan seberuntung ini. Asap hitam menggumpal mulai muncul. Tubuhnya Elawe masuk ke dalam asap hitam tersebut dengan tatapan masih menatap tajam ke arah mereka. Mbah Arya sadar jika pertarungan ini dilanjutkan, mungkin dirinya akan mudah dikalahkan oleh setan itu. Setelah Nyai Lawe menghilang, Mbah Arya, Reza, dan Kuncoro menarik nafas lega. Mereka tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang, tapi setidaknya mereka telah selamat untuk sementara. Bagaimana keadaan kalian? Kami tidak apa-apa, Mbah. Cuma nyaris waktu melawan Nyi Arum. Apa kalian berhasil menemukan jasad dan menghancurkan benda yang mengikatnya? Kuncoro maju menunjukkan isi karung yang ia bawa pada Mbah Arya. Kita berhasil, Mbah. Patung yang mengikat Nyi Arum juga sudah kami hancurkan, Mbah. Mbah Arya menyeringai, mengunyel kepala kedua muridnya itu, merasa bangga karena mereka berhasil menuntaskan permasalahan ini. Mbah Arya berhenti mengunyel kepala mereka dan memperhatikan apa yang terjadi dengan batuk mereka. Loh, kok batukmu benjut? Dipatah iblis, Mbah. Reza berucap sembari menunjuk Kuncoro dengan congornya. Kuncoro menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maaf ya, gak sengaja aku loh. Ada-ada saja kalian ini. Ya wes, ayo kita harus kembali sekarang. Sholat subuh terus sarapan sekoliwet. Let's go. Sekoliwet? Mangkat ya. Setelah pertarungan yang sengit dengan Nyai Lawe dan berhasil menghancurkan patung yang menjadi sumber kekuatan Nyi Arum, Reza, Kuncoro, dan Mbah Arya merasakan kelegaan yang mendalam. Namun mereka tahu bahwa tugas mereka belum sepenuhnya selesai. Sesampainya di rumah singgah, mereka disambut oleh Mas Paijo yang sepertinya sudah menunggu sejak tadi. Senyuman mereka, dirinya berlari menghampiri Reza, Kuncoro, dan Mbah Arya. Kalian berhasil. Hihihi. Alhamdulillah berhasil, Mas. Alhamdulillah. Mas Paijo memeluk mereka berdua. Reza dan Kuncoro saling tatap. Terima kasih banyak sudah mau membantu saya. Sama-sama, Mas. Setiap orang kan memang harus saling tolong-menolong. Mas Paijo melepaskan pelukannya. Dirinya benar-benar senang hingga tiba-tiba hidungnya bergerak, mengendus bau yang tidak mengenakan. Ini bau apa ya? Kok kayak bau conge? Kuncoro seketika memasang wajah datar. Dirinya melangkah menuju rumah. Mas Paijo bingung kenapa dengan Kuncoro yang tiba-tiba berjalan. Kuncoro kenapa? Itu bau congeknya Kuncoro yang encer akibat teriakan Nyi Arum. Oh, pantesan. Wes Mas, saya mau bersih-bersih dulu. Habis itu makan nasi liwet. Reza beranjak mengikuti Kuncoro masuk ke dalam rumah untuk membersihkan diri. Setelahnya mereka menikmati nasi liwet yang memang sudah disiapkan Mas Paijo untuk mereka berdua. Dendam adalah api yang berkobar di dalam hati, menyulut kebencian dan amarah yang tidak kunjung padam. Dendam kesumat yang dipelihara hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Nyi Arum adalah contoh nyata dari bagaimana dendam bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang penuh kebencian dan kehancuran. Terperangkap dalam pusaran amarah yang menjadi entitas yang menakutkan, membalas dendam pada siapapun yang ia anggap bersalah. Kisah Nyi Arum mengingatkan kita akan bahaya dari menyimpan dendam. Dendam tidak hanya merusak diri sendiri tetapi juga mencelakai orang-orang yang tidak bersalah. Pembalasan dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Hanya siklus tidak berujung dari kebencian dan penderitaan. Terkadang untuk menemukan kedamaian, kita harus melepaskan dendam dan amarah. Memaafkan mungkin sulit, tetapi itu adalah jalan menuju ketenangan dan penyembuhan. Dendam hanya akan memperpanjang penderitaan, sementara pengampunan membawa harapan dan kedamaian, baik bagi diri sendiri maupun bagi roh yang tersesat seperti Nyi Arum. Dalam menghadapi kejahatan dan kebencian, yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya dengan kebijaksanaan dan juga kasih sayang, bukan dengan kebencian yang sama.
Kalian pasti penasaran kan dengan apa yang terjadi pada Kucicu? Apakah dirinya akan terus ikut dengan Kuncoro atau kembali ke jembatan tempat sebelumnya berada? Atau mungkin Reza dan Mamas Coro membantu rohnya untuk tenang seperti Nyi Arum? Mereka juga akan menjelaskan pada Mahendra dan Aswan mengenai Nyai Lawe, serta mengartikan tulisan aksara Jawa yang mereka temui di ruangan ritual, yang mungkin memberikan petunjuk untuk mereka mengetahui di mana Nyai Lawe bersemayam. Semua akan jelas di extra part selanjutnya. Untuk saat ini sekian dulu, dan terima kasih buat Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi dan juga join grup WhatsApp-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.